Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat kan? Salam sehat dari ibu ya. Kembali lagi kita akan belajar matematika. Lanjutan dari kemarin kita akan belajar mengenai membandingkan bilangan bulat. Nah, ibu harap kalian di masa pandemi ini selalu rajin cuci tangan, selalu menggunakan masker jika berpergian, dan selalu menjaga jarak dengan orang di sekitarnya. Nah, nanti lagi ibu akan memberikan video, simak dengan baik-baik, catat di dalam buku, dan kerjakan tugasnya. Oke anak-anak? Kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis bilangan. Hari ini kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Ada yang masih ingat nggak pengertian bilangan bulat? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya terdapat bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat juga adalah bilangan yang bukan pecahan dan desimal. Nah, sebelum kita memasuki perbandingan bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus mengetahui seperti apa gambar garis bilangan. Dapat dilihat dalam video bahwa yang sebelah kanan itu adalah bilangan bulat positif dan sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli, sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Dari garis bilangan tersebut diperoleh bahwa semakin ke kanan maka nilainya semakin besar, begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Berarti bilangan bulat positif lebih besar dibanding bilangan bulat negatif. Paham anak-anak? Sebagai contoh, sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Dari contoh tersebut diketahui bahwa suhu siang hari 10 derajat Celcius di atas titik beku dan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Secara berurutan bisa dituliskan sebagai bilangan bulat positif. Ada yang tahu mengapa bilangan bulat positif? Karena tadi dikatakan 10 derajat Celcius di atas titik beku. Titik bekunya tadi kan 0 derajat Celcius. Lebih besar mana? 0 atau 10? 10 bukan? Makanya positif 10. Dan mengapa negatif 15? Karena tadi dikatakan di bawah titik beku, berarti di bawah 0. Ingat, di bawah 0 itu berarti di sebelah kiri, berarti negatif 15. Nah, untuk bilangan positif 10 cukup dituliskan 10 saja, tetapi dibaca positif 10. Mengerti anak-anak? Nah, selanjutnya kita memasuki perbandingan bilangan bulat. Nah, kalau misalnya bilangan bulatnya angkanya kecil seperti positif 10 dan negatif 15, kita tahu bahwa yang lebih besar adalah positif 10. Lalu bagaimana jika angka bilangan bulatnya itu besar atau memuat banyak angka? Bagaimana cara kita membandingkannya? Maka untuk membandingkan bilangan bulat yang angkanya besar, kita menggunakan angka penyusunnya. Nah, jika positif dengan positif yang kita bandingkan, harus ada dua yang kita perhatikan. Yang pertama, semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin besar nilainya. Yang kedua, jika angka penyusunnya sama, bandingkan angka keduanya atau berikutnya. Sebagai contoh, tentukan mana yang lebih besar. A. 53217 dengan 8764. B. 7569 dengan 7912. Kita perhatikan penyelesaiannya. Yang pertama, 53217 dengan 8764. 53217 itu ada 5 angka penyusunnya, yaitu 5, 3, 2, 1 dan 7. Sedangkan 8764 itu ada 4 penyusunnya, yaitu 8, 7, 6, 4. Berarti yang lebih besar apa? Ingat tadi katanya, semakin banyak angka penyusunnya, maka nilainya semakin besar. Berarti dibanding yang dua itu mana angka penyusunnya yang paling besar? Iya, 53217. Berarti yang lebih besar 53217.
Yang B, 7569 dengan 7912. Mereka sama-sama memiliki angka penyusun yang sama yaitu 4. 7569, 7912, 4 kan? Baru lihat angka berikutnya. Mana yang lebih besar? Kalau 7 sama 7 sama, berarti angka keduanya 5 sama 9. Mana yang lebih besar? 9 kan? Berarti yang lebih besar adalah 7912. Nah, tadi kita sudah membandingkan yang positif sama yang positif. Sekarang kita bandingkan yang negatif sama negatif. Yang pertama, semakin banyak angka penyusun, maka semakin kecil nilainya. Berarti lawan dari yang positif sama yang positif. Yang kedua, jika angka penyusunnya sama, bandingkan angka kedua atau berikutnya. Contoh, tentukan mana yang lebih besar. A. Negatif 156 dengan negatif 2112. B. Negatif 75 dengan negatif 79. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya. A. Negatif 156 dengan negatif 2112. Negatif 156 itu 3 angka penyusunnya. Sedangkan negatif 2112 itu 4 angka penyusunnya. Ingat, semakin besar angka penyusunnya, maka semakin kecil nilainya. Berarti yang lebih besar itu adalah negatif 156 karena dia 3 angka penyusunnya. Kita bandingkan yang kedua, negatif 75 dengan negatif 79. Mereka sama-sama memiliki angka penyusun yang sama yaitu 2. Lalu kita lihat angkanya. 7 sama 7 kan sama, berarti kita bandingkan yang angka berikutnya, 5 dengan 9. Nah, dalam negatif, berarti negatif 5 sama negatif 9, mana yang lebih besar? Negatif 5 kan? Berarti yang lebih besar adalah negatif 75. Nah, karena ibu sudah selesai menjelaskan, ibu akan memberikan kalian tugas. Itu ada 4 soal. Soal pertama dan kedua itu kalian menentukan mana yang lebih besar. Tapi kalian harus hati-hati karena itu dalam bilangan yang negatif. Sedangkan yang ketiga itu kalian tentukan nilai B-nya agar bilangan yang kalian tentukan B itu lebih kecil dibanding yang diketahui itu. Sedangkan yang keempat, dikasih tahu X, Y, Z-nya bilangannya, urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke anak-anak, mengerti? Oke, ibu tadi sudah memberikan video. Nah, bagaimana? Ada yang masih kurang paham? Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya sama ibu. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk bertanya kepada ibu. Setelah itu, ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas